Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Mubarokah, mahasiswi dari Institut Teknologi Sawit Indonesia, jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan 4D dengan NIM 1902111. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Rohimah selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi dan Industri Hilir. Baik, langsung saja teman-teman. Di sini saya akan membahas proses pembuatan sabun batang menggunakan campuran bahan alami dengan memanfaatkan minyak jelantah. Dari yang kita tahu, minyak jelantah sendiri merupakan limbah rumah tangga yang sangat bisa mencemari lingkungan sekitar apabila kita buang secara sembarangan. Oke, sebelum kita lanjut membahas proses pembuatan sabun batang dengan memanfaatkan minyak jelantah, ada baiknya kita mengerti definisi dari sabun itu sendiri. Sabun merupakan bahan pencuci atau penghilang kotoran yang dibuat dengan reaksi kimia antara basa natrium atau kalium dengan asam lemak dari minyak nabati atau hewani. Sabun merupakan garam alkali dari asam lemak suku tinggi sehingga akan dihidrolisis parsial oleh air. Sabun yang kita buat ini menggunakan ekstraksi dari bahan alami yaitu serai. Alasan kenapa saya memilih menggunakan bahan campuran dari ekstraksi serai karena serai sendiri memiliki manfaat yang sangat beragam, seperti digunakan untuk bahan baku industri sabun, parfum, kosmetik, antiseptik, aromaterapi, dan sebagai bahan aktif pestisida nabati. Sebelum kita bahas cara pembuatan sabun, ada baiknya kita mengetahui alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membantu proses pembuatan sabun batang. Berikut bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk pembuatan sabun batang. Pertama, minyak jelantah. Kedua, serai. Ketiga, soda api. Keempat, air. Selanjutnya, alat yang akan kita gunakan untuk pembuatan sabun batang adalah: pertama, timbangan digital, di mana timbangan digital ini akan kita gunakan untuk menimbang semua bahan yang akan kita gunakan nantinya. Kedua, kompor, di mana kompor ini akan kita gunakan untuk merebus serai. Ketiga, panci, di mana panci ini akan kita gunakan sebagai wadah perebusan serai tersebut. 4. Pengaduk kayu, di mana pengaduk ini akan kita gunakan untuk mengaduk adonan. Kelima, teko. Teko ini akan kita gunakan sebagai wadah untuk mencampurkan semua bahan-bahan yang telah ditimbang. Keenam, saringan, di mana saringan ini akan kita buat untuk menyaring air ekstraksi perebusan serai. Ketujuh, ada cup. Cup ini akan kita gunakan untuk mencetak adonan yang telah kita buat. Berikut langkah-langkah dalam pembuatan sabun batang. Pertama, siapkan bahan dan alat yang akan kita gunakan untuk pembuatan sabun batang. Kedua, potong kecil-kecil serai yang telah disiapkan. Ketiga, rebus serai yang telah dipotong kecil-kecil tersebut sampai mendidih dan dinginkan. Setelah itu saring air rebusan tersebut. Keempat, timbang semua bahan sesuai takaran. 5. Masukkan air rebusan serai sebanyak 171 gram ke dalam teko yang telah disiapkan. Disusul dengan memasukkan soda api sebanyak 82 gram ke dalam teko tersebut dan aduk hingga merata. Keenam, setelah merata, tambahkan minyak jelantah yang telah ditimbang sebanyak 450 gram, lalu aduk hingga mengental seperti yogurt. 7. Tuangkan adonan yang sudah mengental tersebut ke dalam cetakan, lalu diamkan selama 24 jam hingga mengeras dengan sendirinya. 8. Adonan yang telah mengeras dikeluarkan dari cetakan. 9. Angin-anginkan sabun batang yang telah jadi tersebut selama 3-4 minggu. Setelah itu sabun tersebut aman untuk digunakan.
Berikut hasil akhir dari pembuatan sabun batang dengan menggunakan minyak jelantah dan ekstraksi serai. Bagaimana teman-teman? Cukup mudah bukan membuat sabun batang minyak jelantah ini? Dan untuk bahan-bahannya juga sangat mudah untuk dicari di pasaran. Sabun batang minyak jelantah ini punya keunggulan daripada sabun batang lainnya. Sabun ini efektif untuk membersihkan kotoran berlemak, minyak, dan darah. Sabun ini juga murah daripada sabun batang yang tersedia di pasaran. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.